Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyirah dengan NIM 2009046020. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai material safety data sheet atau lembar data keselamatan bahan. Apa itu LDKB? LDKB atau lembar data keselamatan bahan adalah dokumen yang berisi informasi mengenai potensi bahaya kesehatan, kebakaran, reaktivitas dan lingkungan, dan cara bekerja yang aman dengan produk kimia. Pada video ini saya akan menjelaskan lembar data keselamatan bahan dengan nama produk Aftur. Aviation Turbine Fuel atau Aftur merupakan salah satu jenis bahan bakar penerbangan yang dirancang untuk digunakan pada pesawat terbang yang bermesin turbin gas. Warnanya cerah sampai kekuningan. Sama halnya dengan Afgas, Aftur ini juga merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Selanjutnya ada komposisi atau kandungan bahan. Nama kimia dan sinonim, kerosin ditambah aditif. Pengenalan bahaya. Yang pertama, standar komunikasi bahaya. Yang kedua, efek pemaparan. Kontak lama terhadap kulit mengakibatkan iritasi saluran pernapasan, rasa pusing, mual, dan kehilangan kesadaran. Yang ketiga, data tanggap darurat, cairan berwarna kuning, dan mudah terbakar. Tata cara pertolongan pertama. Yang pertama, kontak mata. Siram sebanyak-banyaknya dengan air. Jika terjadi iritasi, hubungi dokter. Yang kedua, kontak kulit. Bilas bagian yang terkena bahan dengan air dan sabun. Yang ketiga, terhirup. Hentikan atau hindari penghirupan selanjutnya. Bila terjadi iritasi saluran pernapasan, pusing, tidak sadar, maka segera cari pertolongan tenaga kesehatan atau segera panggil dokter. Bila terjadi henti napas, lakukan resusitasi dari mulut ke mulut. Yang keempat, tertelan. Bila tertelan, segera berikan 1-2 gelas air dan kemudian segera panggil atau bawa ke dokter, instalasi gawat darurat, atau pusat pelayanan bahaya lainnya. Kemudian yang kelima, perhatian. Jangan sekali-kali merangsang efek muntah atau memberikan sesuatu pada penderita yang tidak sadarkan diri. Kemudian yang terakhir, catatan untuk dokter. Bahan yang tertelan kemungkinan dapat teraborsi ke dalam paru-paru yang dapat mengakibatkan pneumokoniosis kimiawi sehingga perlu penanganan yang tepat. Kemudian tata cara penanggulangan kebakaran. Media pemadam kebakaran ada karbon dioksida, foam, dry chemical, dan water fog. Yang pertama, karbon dioksida. Semprotkan pada pangkal api searah dengan angin. Yang kedua, dry chemical powder. Semprotkan pada pangkal api searah dengan angin. Dan yang ketiga ada foam atau busa. Bila dalam suatu wadah, semprotkan busa pada dinding bagian dalam. Jangan pada cairan yang terbakar searah dengan angin. Tata cara penanggulangan tumpahan dan kebocoran. Pertama, prosedur catatan. Laporkan terjadinya tumpahan sesuai dengan otorisasi setempat yang telah ditentukan. Yang kedua, prosedur kebocoran atau tumpahan. Singkirkan semua kondisi yang memungkinkan terjadinya penyalaan. Yang ketiga, pencegahan lingkungan. Cegah masuknya tumpahan ke dalam selokan, saluran pembuangan, atau perembesan ke dalam tanah. Penanganan dan penyimpanan. Penanganan menyebabkan efek yang serius jika kontak dan terserap melalui kulit. Hindari agar uap atau mist tidak terhisap oleh saluran nafas. Kemudian ada penyimpanan. Simpanlah pada tempat yang dingin. Udara yang mudah terbakar atau flammable atmosphere dapat terbentuk di dalam bagian atas tangki penyimpanan. Pengendalian pemaparan atau pelindungan diri. 1. Ventilasi. Apabila aftur digunakan pada ruangan yang relatif tertutup, maka harus dilengkapi dengan ventilasi keluar. 2. Alat pelindung pernafasan. Pakailah alat pelindung pernafasan jika konsentrasi di udara telah melebihi nilai ambang batas atau NAB. 3. Alat pelindung mata. Pakailah Google Lens untuk bahan kimia. 4. Perlindungan kulit. Pergunakan sarung tangan bahan karet atau PVC. Terapkan kebersihan perorangan yang baik. Kemudian yang kelima, nilai ambang batas 500 ppm. Spesifikasi fisik dan kimiawi. pH netral,
vapor pressure 1-10 mmHg, dan VOC content 10%. Kemudian ada stabilitas dan reaktivitas. Stabilitas terhadap suhu, cahaya, dan lain-lain stabil, keadaan situasi yang harus dihindari, yakni panas, percikan api, nyala maupun kondisi di mana dapat terbentuk listrik statis. Ketiga, ketidaksesuaian atau bahan yang harus dihindari, yaitu halogen, asam kuat, basa, dan oksidator kuat. Keempat, dekomposisi bahan berbahaya, yakni karbon monoksida. Dan yang terakhir, polimerisasi, pembentukan bahan-bahan berbahaya tidak terjadi. Data toksikologi. Yang pertama ada toksikologi subkronik, yang kedua toksikologi reproduksi, yang ketiga toksikologi kronik, dan data toksikologi lain. Informasi ekologi. Pengaruh dan kerusakan terhadap lingkungan. Rembesan ke dalam tanah dapat menyebabkan pencemaran air tanah atau aquifer. Pembuangan limbah. Produk ini dapat dibakar pada tempat tertutup untuk tujuan memperoleh energi atau dibakar pada insenerator. Produk ini dapat pula diproses pada tempat pendaur ulangan bahan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berikut ini informasi perundang-undangan. Informasi peraturan-peraturan. Yang pertama, label peringatan mengandung aromatik petroleum oil, berbahaya jika kontak dengan kulit dan mudah terbakar. Yang kedua, dapat menyebabkan kanker kulit, kerusakan pada hati, dan kerusakan komponen darah. Kondisi dan kesesuaian produk untuk pemakai di luar jaminan kami. Semua resiko penggunaan produk ditanggung oleh pemakai. Baiklah, sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.